Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipil Irigasi. Video pertama, Anda sudah membahas penentuan lokasi bendung. Sekarang kita lanjut ke part 2-nya, yaitu data yang dibutuhkan untuk perencanaan bendung. Sekarang kita masuk di data yang dibutuhkan untuk perencanaan bendung. Di sini agar desain aman, efektif, dan berfungsi optimal. Berarti ini data-data yang akan dibutuhkan untuk perencanaan suatu bendung. Di sini data yang perlu disiapkan untuk perencanaan bendung adalah yang pertama data hidrologi, data topografi, data geologi dan data tanah, data hidrolika sungai, data kebutuhan irigasi, dan data lingkungan sosial. Pertama kita masuk ke data hidrologi. Hidrologi adalah data awal yang dibuat untuk perencanaan suatu bendung berupa curah hujan, debit sungai, debit banjir rencana, debit andalan irigasi. Ini data yang kita olah nantinya adalah data curah hujan. Jadi hasilnya data debit banjir rencana. Nanti untuk data kebutuhan irigasi dia di debit andalan irigasi. Ini jika ada salah data maka salah kapasitasnya. Jadi pada perencanaan bendung ini datanya harus cocok atau data yang realita atau data yang nyata. Ini data curah hujan ini bisa didapatkan dari Dinas PSDA atau di BMKG, dan bisa juga datanya di Balai Wilayah Sungai. Terus selanjutnya itu data topografi, menentukan bentuk dan elevasi yang berupa kontur lokasi di sekitaran sungai, baik di sekitaran sungai maupun di data sawah atau peta pesisir nantinya. Itu penampang sungai. Untuk kontur lokasi, penampang sungai, dan elevasi dasar sungai didapatkan oleh pengukuran langsung di lapangan. Itu juga dengan elevasi lahan irigasi. Terus elevasi lahan irigasi ini menentukan untuk berapa elevasi sawah tertinggi agar air yang dibendung bisa masuk ke sawah tersebut. Ya, ini adalah penting untuk posisi, gunanya untuk menentukan posisi mercu bendung dan intake irigasi. Ketiga yaitu data geologi dan data tanah, menentukan pondasi bendung. Datanya berupa jenis tanah dan batuan, daya dukung tanah, data bor atau sondir, terus potensi rembesan. Ini dihitung nanti stabilitas bendungnya. Untuk data geologi dan data tanah ini tujuannya untuk menentukan pondasi bendung, apakah di lokasi yang telah ditentukan ini cocok untuk dibangun bendung atau tidak. Jadi dari data inilah kita tahu apakah lokasi ini layak dibuat bendung. Pondasi kuat, terus maka bendungnya menjadi aman. Terus data hidrologi sungai itu tujuannya untuk mengatur aliran air. Datanya berupa lebar sungai, kecepatan aliran, kemiringan dasar, tinggi muka air banjir. Untuk desain mercu dan kolam ala. Nanti dari data yang ini bisa ditentukan desain mercu dan kolam alanya. Terus selanjutnya data kebutuhan air. Fungsi utamanya adalah untuk irigasi. Ini yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi untuk berapa luas areal sawah yang akan diairi ini tergantung dari kebutuhan irigasinya, yaitu datanya dari luas daerah irigasi, pola tanam, jenis tanaman, kebutuhan air. Intake ditentukan dari sini. Jadi dari perencanaan bendung maka ditentukan elevasi intake-nya. Nanti berapa tinggi mercu bendungnya ini akan berpengaruh pada intake irigasinya. Terus yang keenam, data lingkungan dan sosial, aman untuk alam dan masyarakat. Ini kondisi daerah aliran sungainya, aktivitas masyarakat, dampak lingkungan, dan akses lokasi. Ini sangat berpengaruh pada perencanaan suatu bendung.
gimana aktivitas masyarakatnya, dampak lingkungan yang terjadi atau setelah pembangunan bendung tersebut apa dampaknya, terus akses lokasi. Ini nanti akan berhubungan dengan ekonomi sosial. Desain teknis harus berkelanjutan. Jadi desainnya harus berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh itu standar dan regulasi, tidak boleh asal desain. Ini adalah standar dari Kementerian PU, Dirjen Irigasi dan Rawa. Ini adalah KP Irigasi, kriteria perencana irigasi. Standar PU dan SNI, terus kriteria bendung. Ini wajib jadi acuan perencanaan suatu bendung. Jadi kita itu membangun harus ada referensinya, bukan asal desain saja. Karena kita mempelajari ini tujuannya untuk atau pembangunan tersebut efektif dan efisien. Ya, data lengkap. Jadi bendung berkualitas, perencanaan matang dimulai dari data yang benar. Silakan bagi teman-teman yang mau membagikan atau menyimpan video ini. Terus jangan lupa di follow, subscribe, dan di share. Bagi yang mau modul perencanaan bendung atau gambar, silakan klik link di bio. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.